Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan undangan. Selamat datang di acara Soho Better You untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik. Perkenalkan, saya Fitra Raini dari Departemen Public Relation yang akan membantu acara ini 2 jam ke depan. Soho Better You adalah program serial edukasi Soho Global Health untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui edukasi kesehatan. Dalam rangka Hari Demam Berdarah ASEAN yang diperingati setiap tanggal 15 Juni, kali ini Soho Global Health mengusung tema Waspadai Kebocoran Plasma Saat Demam Berdarah. Telah hadir pagi hari ini di antara kita yang terhormat Kasubdit Arbovirosis, Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Ibu Endang Murni Prasetyowati, yang terhormat Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari RSCM, Dr. Leonard Nainggolan. Juga terima kasih pada rekan-rekan media dan rekan-rekan dari Soho Global Health yang sudah hadir. Oke, mari kita sambut Kasubdit Arbovirosis, Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI, Ibu Endang, untuk memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya, pagi salam sejahtera bagi kita semua. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya semangat ya, saya tugas diundangnya untuk memberikan sambutan ya dalam acara ini ya. Jadi bukan yang terhormat teman-teman dari media. Puji syukur kita panjatkan dari Tuhan yang Maha Esa atas berkenannya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama memenuhi acara edukasi kesehatan yang dilaksanakan oleh Soho Global Health, istilahnya Soho Better You, dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah se-ASEAN di hotel ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali ya kepada pihak Soho yang sudah berperan aktif dalam melaksanakan upaya edukasi ya kepada masyarakat, dalam hal ini teman-teman Indonesia, untuk pengendalian demam berdarah denggi. Memang untuk demam berdarah ini mungkin ada beberapa ini ya, mengapa tingkat ASEAN ya, hari ini ya, karena demam berdarah ini hanya ya kasus paling banyak itu adalah di tingkat Asia ya, sehingga dia kalau secara global dia bukan merupakan penyakit yang prioritas. Bahkan kalau secara global dia sebetulnya masuk infectious disease ya, begitu ya Pak Leo ya. Tapi kalau untuk wilayah Asia dan ASEAN itu memang demam berdarah menjadi prioritas utama, sehingga untuk memperingatinya pun juga adanya adalah Hari ASEAN di ASEAN. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia terletak di daerah yang dengan iklim tropik ya, dan sangat kondusif bagi penyebaran dengan beberapa penyakit menular. Ya. Beberapa penyakit menular yang sampai sekarang juga masih merupakan masalah kesehatan dan belum selesai juga upaya pengendaliannya, yaitu malaria. Meskipun mungkin teman-teman media sudah mengetahui ya, pada waktu Hari Kesehatan Malaria Dunia kemarin kita sudah memberikan beberapa sertifikasi bebas malaria di kabupaten kota. Kemudian untuk demam berdarah itu masih sampai sekarang masih sering ditemukan HLD, tuberkulosis dan HIV/AIDS yang belum sepenuhnya bisa diberantas. Bahkan beberapa daerah cenderung ada peningkatan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya penyakit tersebut antara lain adalah mobilitas penduduk dari satu wilayah ke daerah yang lain. Seperti sekarang ini memang sepertinya batas antara kota dan kabupaten sudah sangat tipis ya, sehingga kasus-kasus demam berdarah yang dulu terkenal dengan nilai kasus perkotaan sekarang sudah banyak sekali ditemukan di kabupaten-kabupaten. Kemudian jumlah penduduk yang semakin padat, terutama di daerah perkotaan, termasuk juga banyaknya ada perilaku sehat, terutama dalam rangka pemeliharaan kebersihan lingkungan itu belum sebelumnya dipraktekkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut di atas telah menunjukkan peningkatan jumlah kasus penyakit ataupun kejadian luar biasa di beberapa wilayah. Demikian juga bertambah luasnya wilayah yang parasit resisten terhadap obat dan vektor menular, ya, itu terhadap inseksida atau racun serangga, itu menjadi beban juga kepada kami untuk memberantas penyakit terutama yang ditularkan oleh vektor, ya, malaria tadi.
Bapak Ibu, penyakit demam berdarah itu sebenarnya sudah lama kita kenal karena masuk ke Indonesia pertama kali itu tahun 68. Pada waktu itu penyebaran pertamanya adalah di kota Surabaya dan Jakarta, tapi kemudian kasus tersebut meluas ke beberapa wilayah di Indonesia yang lainnya. Jumlah kasusnya juga semakin banyak. Tapi sebetulnya kalau jumlah kasusnya semakin banyak, tapi sebetulnya dari berkat ya kinerja dari teman-teman klinisi itu sudah berhasil untuk menurunkan angka kematiannya atau CFR-nya per tahun. Memang kalau negara ini sampai sekarang masih ya sering menimbulkan KLB, karena dulu itu bisa kita lihat biasanya ada pola 5 tahunan untuk demam berdarah ya. Tapi akhir-akhir ini sepertinya itu sudah tidak bisa kita gambarkan lagi polanya, karena setiap tahun biasanya naik ya, kasusnya. Sebagai perbandingan, sebenarnya kalau tahun 2012 kasus demam berdarah itu seluruh Indonesia yaitu ada 90.245 kasus, kemudian tahun 2013 naik menjadi 112.511 kasus. Jadi kalau untuk program demam berdarah itu selain jumlah kasusnya kita lihat angka kesakitannya atau incident rate, jadi kita bandingkan dengan jumlah penduduknya. Kemudian kalau untuk provinsi yang sampai sekarang itu masih tinggi incident rate-nya tadi itu adalah tahun 2013 adalah Bali, DKI, DIY, Kaltim, dan Sulteng. Jadi mungkin nanti teman-teman dari Suhu kalau misalnya akan meluaskan kerjasama dengan melalui program CSR-nya ini, dan kami ini ya berkeinginan kalau itu diperluas juga di beberapa provinsi di Indonesia lainnya, terutama yang insidennya masih tinggi. Bapak Ibu sekalian ya, dalam untuk demam berdarah ini kami juga masih tetap yang mengembangkan ya, penelitian ataupun riset yang terkait dengan demam berdarah, ya. Terutama dalam mencari metode yang tepat, efektif, efisien dalam pengendalian demam berdarah tersebut. Terkait hal ini, Indonesia juga telah meningkatkan kerjasama dengan dunia internasional, khususnya tingkat ASEAN, sebagai terwujud dari Jakarta Call for Action. Jadi setiap pada waktu kita memperingati Hari ASEAN ini yang pertama di Jakarta, itu kita membuat Jakarta Call for Action, yaitu merupakan kesepakatan antara beberapa negara untuk pengendalian dalam rangka pengendalian demam berdarah ini. Dan kemudian bersamaan dengan itu dicanangkan pula ASEAN DNID pertama pada tanggal 15 Juni tahun 2011. Dan setiap tanggal 15 Juni itu kita peringati sebagai Hari Demam Berdarah se-ASEAN sebenarnya. Dan tahun ini itu sebagai penyelenggara itu ada di Filipina pada tanggal 15 Juni juga. Dan kalau untuk Indonesia kita biasanya kita serahkan ke provinsi masing-masing untuk membuat kegiatan dalam rangka peringatan ASEAN DNID ini. Dan mungkin teman-teman wartawan di sini sudah mengetahui ya, sudah terima undangan malah kalau DKI nanti akan menyelenggarakan hal yang sama seperti ini pada tanggal 15 Juni di Senayan ya, di lapangan Gerida. Saudara-saudara, jadi melalui kesempatan ini, misalnya Pak Dirjen ya, saya ingin menyampaikan pesan sederhana saja, yaitu tentang pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat yang masih merupakan metode terbaik dalam upaya pengendalian demam berdarah. Namun cara yang sederhana ini pun akan sulit dilakukan apabila tidak ada kerjasama yang baik dan pembinaan dari lintas program dan lintas sektor yang terkait dengan permasalahan DBD. Secara infrastruktur dan fungsi tersedia selanjutnya perlu kita optimalkan dan upayakan pendanaannya melalui pemerintah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat termasuk sektor swasta agar masing-masing pihak dapat berperan dalam upaya pengendalian demam berdarah di Indonesia. Dan pelaksanaannya jasa PSN itu dilakukan di semua tempat ya, di rumah, kantor, nah, termasuk di kantor-kantor media ya. Sekali-sekali kita lihat dispensernya itu di tempat parkir itu ada jentiknya enggak? Ya,
Pernah soalnya di kantor saya pun juga ada demikian. Ya. Dan manajernya kurang ya, tidak membersihkan itu ternyata di dalam dispenser kantor kita yang ada juga kali itu menjadi pembelajaran kita kalau sebetulnya tanpa kita sadari sebetulnya itu bisa sekali tumbuh di sekitar kita. Setelah itu juga pengamatan kegiatan PSN ini harus dilakukan di rumah tadi, kantor-kantor kita, sekolah maupun tempat-tempat umum yang lain. Sebetulnya dari Kementerian Kesehatan sudah mempunyai program atau membuat semacam kader-kader ya, juru pemantau titik yang bertugas untuk memberikan penyuluhan sederhana pada masyarakat dalam hal pemantauan titik. Dan ini juga siapapun bisa menjadi kader Jumadi itu, termasuk juga di sini teman-teman dari media yang bisa menjadi kader Jumadi di wilayah masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa dikatakan dari sambutan Dirjen BPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit kenang-kenangan Ibu dari Solo. Tahan sebentar Ibu. Pada kasus demam berdarah dengue atau DBD, pasien mengalami kebocoran plasma yang mengandung air, gula, dan elektrolit dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya. Kebocoran ini apabila tidak diatasi mampu menimbulkan gejala penyakit yang ringan, berat, bahkan kematian. Oleh karena itu, pengobatan utama DBD adalah mengganti cairan akibat kebocoran plasma tersebut. Untuk itu, mari kita sambut dokter spesialis penyakit dalam RSCM, Dr. Leonard Nainggolan untuk memberikan presentasi dengan tema waspadai kebocoran plasma saat DBD. Selamat pagi teman-teman wartawan yang namanya dengan elektronik sekarang masih disebut wartawan kan? Masih ya? Jurnalis. Lebih cool apa lebih modern, lebih ini ya, lebih kelihatan lebih ngetren ya, jurnalis. Saat ini saya membawakan pentingnya kecukupan cairan tubuh dan elektrolit dalam pemulihan demam berdarah. Kenapa saya bawakan ini? Nanti kita tahu bahwa cairan itu perlu dijaga supaya tetap menjelasnya dalam tubuh normal. Nah ini ceritanya, makhluk hidup yang pertama kali kena demam berdarah adalah primata, yaitu monyet. Tetapi kita tahu penyebab demam berdarah itu kan pengantaranya, perantara atau vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian nyamuk ini, kemudian dia setelah mengenali manusia, dia lebih suka atau lebih senang menggigit manusia. Kenapa sih nyamuk Aedes aegypti itu menggigit? Karena apa? Dia butuh protein untuk mematangkan telurnya. Makanya yang menularkan demam berdarah itu adalah nyamuk betina. Jadi nyamuk betina. Jadi memang betina ini selalu bikin perkara ya. Itu gender isu ya. Jangan dimasukin di ini loh nanti loh. Jadi, nah setelah nyamuk betina ini menggigit manusia, dia lebih suka menggigit manusia daripada binatang. Dalam hal ini primata. Kenapa demikian? Ternyata bau badan manusia itu lebih disukai oleh nyamuk daripada bau binatang. Jadi sekalipun kita BD, bau ketek ya, walaupun bau ketek atau bau badan, ternyata itu lebih disukai oleh si nyamuk dibandingkan dengan binatang, sehingga yang disasar adalah manusia. Jadi pengetahuan itu apa manfaatnya? Jadi sebenarnya pengetahuan itu juga ada manfaatnya apa? Berarti kalau kita pulang ke rumah habis dari luar, kalau memang baju atau pakaian yang itu tidak kita pakai lagi, ada baiknya dimasukkan ke tempat cucian, ditutup. Karena kan bau badan kita masih tertinggal kan dalam baju. Jadi nanti kalau kita gantung, nanti nyamuknya ngumpet di situ. Jadi untuk mencegah itu, kalau memang baju kita ini nggak dipakai lagi, ditutuplah, kayak disimpan di tempat cucian baju, kemudian ditutup. Itu manfaat dari ini. Persoalannya adalah dari cerita yang tadi bahwa dia nyamuk itu menggigit manusia, kemudian sebelumnya menggigit binatang. Kalau seseorang kena infeksi virus demam berdarah, itu kalau udah sampai seperti ini, masuk ICU pakai selalu segala macam, 50% akan meninggal dunia. Artinya kalau ada 10 pasien sampai kena begini, dari 10 orang tersebut, separuh atau 50% akan meninggal dunia. Makanya kita kalau di Indonesia angka keterapan meninggalnya 0,9 sekian ya Bu ya, 0,90 berapa gitu loh.
Tapi tolong itu 0, sekian berapa dikalikan dengan jumlah per tahunnya itu kurang lebih 140-an ribu. Jadi kalau katakanlah dibulatkan 21% ya, 1% kali 140 ribuan itu berapa tuh? 14 ribu ya? 1.400. Nah 1.400 dibagi 12 berapa? Itu dapat 12 100 lah katakanlah ya. 100 dibagi 12, jadi per bulannya kurang lebih 1 bis Metro Mini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi angkanya kelihatan kecil kalau 0, sekian, tapi kalau kita hitung matematisnya kurang lebih 50 sampai 100 orang meninggal per bulan di bumi Indonesia ini. Jadi kasus demam berdarah itu sangat penting untuk kita perangi bersama. Jadi karena itu Soho memilih tema adalah mencegah demam berdarah. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini akan saya mencoba apa yang DBD, apa penyebabnya, bagaimana penularannya dan sebagainya. Saya akan coba satu persatu, mudah-mudahan bisa teman-teman sekalian bisa mencermatinya dengan baik. Nah, apa itu DBD? DBD itu adalah satu penyakit infeksi yang disertai dengan panas atau demam, perdarahan dan tekanan darah turun. Itu gejala utamanya ya. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya adalah virus dengue. Dan kita tahu virus dengue ini terdiri dari 4 jenis. Jadi virus dengue 1, 2, 3, 4. Jadi sehingga dikenali dengan DEN 1, 2, 3, 4. Dan lafalnya dengue adalah dengue atau dengue. Jadi kalau American accent bilang dengue. Kalau English England membacanya dengue. Jadi yang dibilang dengue gitu kan. Itu asik banget Bataknya tuh, kalau orang Batak gitu kan. Tapi untung saya udah Batak sirkus. Itu udah jinak gitu. Oke, jadi ada 4 jenis virus dengue, yaitu DEN 1. DEN itu adalah singkatan dari dengue. DEN 1, 2, 3, 4. Di foto terus saya grogi juga. Oke, bagaimana penularannya ini? Diantaranya. Jadi walaupun 10.000 korban di sisi kiri kita, 10.000 korban di sisi kanan, kalau nggak ada nyamuk penular, kita nggak usah takut. Jadi walaupun misalnya satu ruangan ini semuanya kasus demam berdarah, sepanjang tidak ada nyamuk penularnya ini atau disebut vektor, kita nggak usah takut. Kita akan tidak tertular. Tetapi persoalannya satu orang aja ada kena demam berdarah, tapi ada vektor ini atau perantara ini, itu bisa menyebarkan kemana-mana. Apalagi nyamuk ini menggigitnya itu dia itu multiple bite. Artinya multiple bite dia menggigit beberapa kali sampai dia kenyang. Kalau dia itu menggigit seseorang dan belum kenyang, dia akan coba lagi nyari yang lain sampai dia kenyang. Sehingga nggak aneh kalau di dalam satu rumah bisa 1-2 orang kena demam berdarah, dan nggak aneh karena radiusnya dia adalah 100 meter kuadrat. Nggak aneh kalau sekitarnya bisa kena, karena dia menggigit, kalau belum kenyang menggigit lagi. Ini yang betina ini menggigit ya. Oke, apakah seseorang yang sudah pernah terinfeksi virus dengue akan kembali seumur hidup? Gimana teman-teman sekalian? Tidak. Kenapa tidak? Oke, jawabannya memang enggak. Memang benar tidak. Karena gini, tadi seperti saya kemukakan, dia kan ada 4 jenis ya. 4, bukan jenis sih, serotipe itu apa ya? 4 tipe. Dari 1, 2, 3, 4. Jadi antibodi, katakanlah dia kena sekarang DEN 1. Antibodi yang terbentuk akibat virus dengue itu hanya mampu menetralisir virus dengue DEN 1. Dia tidak mampu menetralisir virus dengue 2, 3, 4. Demikian juga misalnya dia kena DEN 3. DEN 3, jadi dia antibodi yang terbentuk hanya mampu menetralisir DEN 3. Kalau suatu saat dia kena DEN 1, 2, atau 4, itu dia nggak kebal. Sehingga dengan begini, berapa kali peluang seseorang kena demam berdarah? 4 kali ya. Oke. Bagaimana penularannya tadi udah, kemudian apakah tidak? Nah, bagaimana gejalanya? Gejala demam berdarah dengue itu adalah ini. Gejala DBD adalah demam akut. Akut itu artinya mendadak. Bukan misalnya masalah ini sudah akut. Kan sering tuh deh kalau saya baca ke orang ya. Itu sebenarnya rancu ya. Salah ya. Masalah akut maksudnya udah hebat atau udah lama gitu ya. Akut itu artinya mendadak. Lawannya adalah kronik. Kronik menahun gitu loh. Jadi tolong teman-temannya jurnalis, oke. Tolong teman-teman jurnalis dikasih tahu kalau akut itu artinya mendadak, bukan berat. Dia akut itu mendadak, oke. Jadi dia demam akut mendadak 27 hari disertai sakit kepala, nyeri otot, nyeri tulang, ruang kemerahan di kulit, tanda perdarahan. Tanda perdarahan bisa melalui tes turniket ini, tes bendung ya, di bendung. Bisa perdarahan kemerahan di kulit, warna kebiruan di kulit, mimisan, perdarahan khusus, saluran cerna. Jadi bisa darah-darah, bisa muntah darah, dan bisa kencingnya juga berdarah.
Pemeriksaan laboratorium yang sering dilakukan adalah leukositnya atau sel darah putih bisa kurang dari 5.000. Normalnya leukosit itu 5.000 sampai 10.000. Kemudian trombosit kurang dari 100.000. Kemudian darah lebih pekat atau disebut hemokonsentrasi ditandai dengan hematokrit meningkat. Ini nanti saya kasih tahu kenapa, dan tes bilirubin. Dari semuanya ini, yang paling berbahaya pada demam berdarah adalah kalau darah jadi lebih pekat atau disebut hemokonsentrasi yang ditandai dengan hematokrit meningkat. Nanti kenapa? Saya terangkan di slide berikut. Oke. Nah, untuk ini kita belajar sedikit anatomi ya. Nah, ini anatominya adalah ini. Pembuluh darah itu dibagi dengan beberapa ini. Kalau yang merah itu disebut arteri atau pembuluh darah nadi. Itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian yang biru itu adalah pembuluh darah balik atau disebut bahasa Jawanya vena. Vena itu adalah bahasa Jawanya gitu oleh kalangan jurnalis. Oke. Jadi, nah ini yang biru ini atau pembuluh darah balik membawa darah balik dari tubuh ke jantung. Oke. Nah, di antara pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik ada yang menghubungkannya disebut kapiler. Ini saya coba kasih tahu ya supaya nanti bisa mengerti kenapa cairan. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik kalau dipelajari itu terdiri dari 4 lapis. Sedangkan yang kapiler ini hanya terdiri dari 1 lapis. Lebih mudah mana bocornya, 1 lapis atau 4 lapis? 1 ya. Oke, nanti kita lihat kenapa ya. Nah, ternyata ini ya. Jadi yang kapiler ini yang di sini adalah terdiri dari 1 lapis ya. Yang lainnya itu pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik 4 lapis. Yang 1 lapis ini kalau dilihat sebenarnya kalau dilihat secara mikroskop dia terdiri dari 1 sel. Dan selnya itu adalah disebut sel endotel. Sel endotel pembuluh darah. Dan dia karena terdiri dari satu lapis, jadi modelnya adalah sel endotel. Nah, di antara satu endotel dengan endotel yang lain ada celah yang kecil sekali yang hanya bisa dilewati molekul sebesar 2 nanometer, 2 nm. Jadi molekul lebih dari 2 nanometer tidak bisa lewat dari celah yang sangat kecil tersebut. Jadi ada celah. Jadi celah ini bisa dilewati oleh molekul yang 2 nanometer, misalnya adalah air, H2O, glukosa, misalnya kayak gitu, elektrolit seperti natrium, kalium, seperti itu bisa lewat dari celah ini. Dan kalau ditelusuri lebih ini adalah diperbesar di celah, sebenarnya ini adalah ini, bahwa celah tersebut sebenarnya dijaga oleh 2 gerbang. Satu gerbang pertama ini adalah ini, type junction. Gerbang kedua adalah yang ini adalah namanya adherent junction. Junction itu penghubung. Jadi ini, tapi kalau celah ini kalau terjadi seperti ini, nah kalau celah ini gerbang yang pertama terbuka, berarti celah semakin menganga. Tapi kalau gerbang yang kedua makin terbuka, berarti celah semakin menganga. Jadi celahnya ini, kalau kita lihat ini kan lebih sempit ini kan daripada ini. Jadi yang paling utama sebenarnya yang di bawah ini, gerbang yang di bawah ini, yang ini, adherent junction ini. Kalau ini sampai terbuka, yang di atas terbuka, berarti kemungkinan lolos berat molekul yang lain akan lebih mudah. Oke, nah. Bagaimana pada demam berdarah? Kita tahu ini menggigit. Dan nyamuk betina demam berdarah ini adalah nervous, orangnya gugupan. Artinya apa? Kalau dia lagi menggigit seperti ini atau hingga, ada kipas angin sedikit aja atau gerakan yang sedikit aja dia akan terbang. Nah, kalau dia terbang tapi belum kenyang, akibatnya apa? Cari yang lain, maksa yang lain. Begitu kan? Betina kan gitu kan? Gak dapat satu cowok yang lain. Oke. Jadi itu, nah sekarang apa hubungannya? Nah, ini hanya menggambarkan. Saya hanya menggambarkan di sini. Ini nggak perlu terlalu detail. Saya menggambarkan tidak persoalan apakah nyamuk tersebut menggigit sedalam hanya permukaan kulit, ditusuk. Kan menggigit itu kan ditusuk sama dia. Apakah ditusuk intrakutan, artinya di dalam kulit? Apakah menggigit di bawah kulit? Apakah menggigit sampai tembus ke otot? Apakah tembus sampai pembuluh darah? Sebenarnya sistem kekebalan kita sudah mulai ada. Kalau kita lihat ini ya, ini kulit yang dibagi dengan epidermis sama dermis katanya namanya. Ini nggak persoalan. Sistem kekebalan kita sudah ready on fire untuk mengeliminir
dari virus dingin tersebut. Kemudian kalau mau ngejelemet, nah kalau mau ngejelemet ini harus S3. Jadi saya sedikit kebetulan nggak baru, sudah lama sih setelah S3, kebetulan demam berdarah adalah topik saya. Nah kalau ngejelemet seperti ini melibatkan hati, sistem kekebalan tubuh. Jadi ini adalah sistem ini leukosit, sel darah putih, ini adalah hati. Sehingga, tapi yang mau saya tekankan di gambar ini adalah semua panah yang di sini, yang apapun akibat reaksinya terjadi dalam tubuh, pelepasan sistem kekebalan tubuh segala macam, kita lihat panah itu akhirnya bermuara ke sel endotel pembuluh darah. Tadi kan sel endotel itu kan ini kan, nih. Jadi bermuara semua itu yang tadi, ini semua mediator kimiawi yang dilepas selama sistem imunitas kita mencoba mengeliminasi virus tersebut. Itu semua mediator tersebut bermuara ke endotel kapiler atau endotel pembuluh darah halus. Ya, endotel kapiler yang terdiri hanya satu lapis. Akibatnya apa? Nah ini, yang tadi kan dia dijaga oleh tight junction dan adherent junction. Akibatnya yang ini gerbangnya itu terbuka, baiknya tight junction maupun adherent junction terbuka. Akibatnya adalah ini menganga. Jadi terjadilah pelebaran celah. Tadi celahnya itu hanya berapa nanometer tadi? 2 nanometer kan? Tapi akibat terbukanya gerbang ini, maka saya menganalogikan gerbang ya. Sebenarnya kalau ini adalah tautan adherent dan tautan junction tight. Jadi tight junction sama adherent junction. Tapi supaya bisa dianalogikan lebih enak, saya sebut aja gerbang. Kalau gerbang ini terbuka, berarti terjadilah celah yang lebih lebar atau menganga. Akibatnya apa? Akibatnya kalau celah di antara dinding pembuluh darah ini menganga, berarti molekul-molekul yang lebih dari 2 nanometer akan bisa lewat. Kemudian apa? Akan terjadi namanya plasma leakage, atau plasma leakage itu adalah kebocoran plasma. Nanti kebocoran plasma kita sebut lagi nih. Jadi keluarlah darah dari dalam pembuluh darah ke luar. Yang idealnya ada seperti ini pembuluh darah. Keluarlah darah dari dalam pembuluh darah ke luar pembuluh darah melalui celah yang semakin lebar tersebut. Jadi celah yang menganga. Nah sekarang gini, darah itu terdiri dari apa? Ya kan saya bilang tadi terjadi kebocoran dari dalam pembuluh darah ke luar pembuluh darah. Nah sekarang darah itu terdiri dari apa? Kecepatan saya ngomong atau gimana? Nanti bisa di copy kok slide-nya, nggak bayar. Udah, ada tulisannya udah. Tapi kan tulisannya nggak ini, masih hitam putih. Gur, fotokopinya. Suhu nggak mau rugi, jadi nggak di fotokopi berwarna. Saya kan dari sini pasti dapat amplop ya. Tapi dengar dulu, saya paling sebel kalau amplopnya itu delay. Karena apa? Kan saya harus store ke istri. Kata teman saya, ada seorang teman saya bankir ya, dia bilang kalau kita ngasih ke istri itu seperti bumbu diserap oleh ikan. Jadi nggak bisa diambil lagi. Iya kan? Akibatnya apa? Nggak aneh kalau kaum laki-laki punya simpanan di laci, di bagasi mobil, atau di mana aja deh yang bisa ngumpet deh. Simpanan mas, Gimana ya sekarang? Simpanan banyak? Oh di kamar yang lain. Kamar yang lain itu apa salah kamar tar? Tadi kemarin waktu saya dulu masih SMA ya, teman saya punya nomor telepon rumah 2159. Dulu 4 angka waktu itu 2159. 2 orang satu kamar dalam waktu 5 menit menghasilkan 9 bulan. Langsung senang dia. Oke. Jadi darah itu terdiri dari plasma, 55% adalah plasma. Kemudian 45% terdiri dari komponen seluler, sel darah putih atau yang disebut leukosit, trombosit dan sel darah merah yang disebut eritrosit. Jadi kita lihat, nah plasma itu 55% dan dari plasma ini 91% adalah air. Jadi yang bocor yang paling banyak adalah air. Kemudian selain itu yang dalam plasma ini ada apa? Ada protein, terutama dalam hal ini adalah albumin. Kemudian ada nutrisi, dalam hal ini adalah gula, contoh asam amino, gula lemak. Dan ada hormon, ada elektrolit natrium kalium.
Sehingga nggak aneh kalau pada demam berdarah bisa jadi natriumnya atau elektrolitnya turun dan bisa menjadi albuminnya menjadi turun yang disebut hipoalbuminemia. Ini bisa dimaklumi. Dan karena cairannya itu keluar dari dalam pembuluh darah keluar pembuluh darah, ya dari dalam keluar, apa yang terjadi? Jadi kalau dari dalam ini keluar, ya plasma tadi, plasma terdiri 91% air, protein, glukosa, elektrolit. Jadi yang paling gampang keluar adalah air. Nah tadi aja 2 nanometer aja bisa dilewati oleh dia, apalagi makin menghangat. Berarti semakin banyaklah air yang keluar dari dalam pembuluh darah ke luar pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pemekatan di dalam darah, dalam pembuluh darah ini. Karena kan begini, supaya dipahami, darah tadi kan ada komponen plasma, ada komponen seluler. Lah kalau komponen plasmanya itu keluar, ini jadi pekat karena apa? Komponen selulernya itu masih bertahan kan? Sama seperti misalnya gula, semakin dikasih gula airnya makin berkurang, makin pekat kan? Jadi kalau misalnya 2 sendok gula harusnya takarannya dengan 1 gelas air. Tapi kalau hanya setengah gelas air dikasih 2 sendok, itu kan membuatnya menjadi pekat. Paham ya? Nah kalau dia pekat, itu pekat karena cairan plasma itu keluar, sedangkan sel yang lain itu masih tinggal tetap. Itu membuat cairan darah di dalam pembuluh darah itu jadi pekat. Bisa dimahami karena pekatnya. Oke, jadi pekat dan itu kalau pada laboratorium itu dicek dengan peningkatan hematokrit. Jadi selama ini kita hanya tahu trombosit. Tetapi sebenarnya yang paling berbahaya pada demam berdarah adalah peristiwa terjadinya kebocoran plasma dari dalam pembuluh darah ke luar pembuluh darah. Jadi peristiwa itu yang paling membuat fatal. Itulah pada umumnya yang menimbulkan sakit berat sampai masuk ICU sampai meninggal. Jadi sebenarnya pemantauan kita jangan hanya trombosit, tetapi kita mulai waspadai adalah kita sosialisasi adalah hematokrit. Hematokrit itu menggambarkan kepekatan pembuluh darah, ya, elektrohematokrit. Jadi sebenarnya akibat kebocoran plasma keluarlah air dan teman-temannya, tetapi komponen sel kan masih ada di dalam pembuluh darah membuat itu jadi pekat. Kalau jadi pekat, aliran darah menjadi lambat. Kalau aliran darah menjadi lambat, jadi gimana? Suplai ke organ-organ tubuh menjadi lambat, berkurang. Nah, kalau semakin pekat, lama-lama terjadilah kekurangan peredaran darah ke organ-organ. Akibatnya organ-organ, sel-sel atau jaringan mulai jadi kekurangan oksigen segala macam. Lama-lama kalau nggak diatasi dengan baik akan membuat jaringan atau sel-sel tersebut mati. Jadi bisa seperti ini loh, seperti selang di motor. Kalau motor itu lama-lama pekat itu lama-lama kan motornya nggak ada kan. Kalau habis keadaan ya mati motornya kayaknya ini udah nggak nyala gitu loh. Jadi di sini adalah hematokrit. Jadi karena yang keluar adalah kebanyakan air, berarti obatnya adalah air. Konsepnya itu, yang keluar air, obatnya gantinya air. Saya jadi teringat, saya tamat dokter itu tahun 88. Udah tua ya, saya 88. Itu makanya nggak macam-macam sama gue. Saya udah jadi dokter sampai masih begitu. Belum lahir malah. Jadi gini, waktu itu saya ditempatkan namanya sekarang PTP ya. Tapi waktu itu zamannya namanya Impres. Jadi kita tuh mendaftar ke Detkes langsung jadi calon pegawai negeri dikirim ke daerah. Ada yang tahu Pulau-Nias kan? Medan. Bukan masih jauh dari Medan, tapi Sumatera Utara. Jadi saya itu masuk puskesmas dengan nomor kode adalah 0811. Jadi 0811 itu kodenya 0811. Jadi masuk jam 00811. Itu nomor kode saya 08011. Masuk jam 8 ke puskesmas, nggak ada pasien, jam 11 pulang. Karena puskesmas saya di tengah hutan, mungkin kamu nggak pernah ngalamin ya. Malam hari nggak ada lampu, situ matahari tenggelam, udah deh. Kita hanya pakai lampu tembok aja, tahu temboknya. Nah, saya kadang-kadang sering bermain ke tempat teman saya puskesmas, teman yang beda kecamatan, karena saya dapat motor dinas dari pemerintah. Pernah waktu saya lagi main-main, saya lihat teman saya lagi periksa pasien. Datanglah
seorang pasien, orang Batak, bawa suaminya berobat. Jadi ceritanya gini, dokter, macam mana suamiku ini? Sini ada orang Batak. Oh, saya sendiri ya. Apa? Jadi emang kenapa kata dokter teman saya ini? Kayaknya ada gangguan pencernaan suamiku. Kenapa bu? Pisang dimakan, pisangnya keluar. Mangga dimakan, mangganya keluar. Pepaya yang dimakan, pepayanya keluar. Kan itu nggak benar dokter. Yang benarnya gimana kata teman saya? Yang benarnya kan keluar kotoran lah. Lantas teman saya ini dengan anteng bilang, kalau mau kotoran mau keluar ya makanlah kotoran. Jadi maksud saya analoginya ini adalah karena cairan yang keluar, maka gantinya adalah cairan. Itu terutama. Itu yang mau saya coba sosialisasikan. Karena yang keluar adalah cairan, terutama cairan yang keluar, maka obatnya adalah cairan. Kemudian selain itu, kalau ini masih berlangsung, ternyata komponen seluler pun, dalam hal ini sel darah putih pun bisa keluar. Jadi salah satu penyebab sel darah putih turun atau jumlahnya berkurang adalah karena salah satu penyebab ya, masih banyak penyebab lain, tapi salah satu penyebabnya karena sel darah putih tersebut keluar juga dari celah yang tadi, mengakibatkan komponen seluler ini, dalam hal ini sel darah putih, jadi keluar yang normalnya 5.000 sampai 10.000 jadi berkurang di bawah 5.000. Oke. Selain itu, sel darah merah pun kemudian ikut keluar. Sel darah yang keluar itu membuat perdarahan di bawah kulit, mulai dari bintik merah seperti ini. Cukup jelaskah di belakang? Oke. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Ini karena sel darah merah pun ikut keluar. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini, atau seperti ini. Oke, ini baru perdarahan di bawah kulit. Belum lagi nanti ada mimisan, ada gusi berdarah, seperti itu. Jadi ternyata sel darah merah pun ikut keluar. Lantas di mana tempatnya trombosit? Selama ini kan kalau kita kena demam berdarah atau darah kena demam berdarah, trombositnya berapa gitu ya? Kan gitu kan? Benarkah itu? Nanti nggak tahu ya. Nanti kita cari tahu. Nah, ternyata salah satu fungsi dari trombosit adalah ini. Trombosit itu sebenarnya berupaya menutup celah yang tadi, yang menganga tadi. Jadi trombosit berusaha menutup atau menyumpal celah endotel pembuluh darah yang melebar tadi. Nah, kalau trombosit berusaha menyumpal, berarti jumlah trombosit dalam darah berkurang bertambah atau tetap? Saya ulang ya. Trombosit berusaha menyumbat dengan cara menggumpal, kalau status kuat itu dengan cara menggumpal di celah pembuluh darah tersebut, celah yang menganga. Itu mengakibatkan trombosit dalam darah menjadi berkurang. Nah, berkurang itu disebut trombositnya rendah. Nah, semakin rendah trombosit, asumsinya begini, semakin rendah trombosit berarti semakin banyak trombosit yang dipakai untuk menutup celah. Itu berarti celah yang terbentuk semakin lebar. Jadi secara tidak langsung trombosit itu bisa dipakai sebagai patokan berat ringannya demam berdarah. Karena apa? Dengan pemikiran tadi, semakin rendah trombosit berarti semakin banyak trombosit yang dipakai untuk menutupi celah. Itu berarti celah yang terbentuk semakin lebar. Nah, semakin lebar celah yang dibentuk. Tetapi seberapa hebat akibat yang terjadi karena celahnya melebar. Jadi seberapa hebat akibat dari celahnya melebar itu bukan dilihat dengan trombosit, tapi dilihat dengan hematokrit. Ngerti nggak maksud saya? Akibat celahnya melebar, terjadilah kebocoran plasma. Akibatnya terjadilah peningkatan hematokrit. Nah, akibat celah menganga ini terjadilah penyumpalan oleh trombosit, mengakibatkan trombositnya turun. Tapi akibat kebocoran keluar, trombosit nggak keluar, trombosit nyangkut. Tapi yang keluar adalah plasma yang kebanyakan mengandung air. Jadi kalau mau melihat akibat dari kebocoran plasma, lihatlah hematokrit. Tapi trombosit kita pakai untuk asumsi yang tadi. Kalau makin rendah, berarti celah yang menganga semakin lebar. Bisa dipahami sampai situ kan? Kalau kurang jelas boleh langsung nanya supaya interaktif. Daripada nanti berjalan terus, taunya argonya lewat. Ini udah separuh amplop nih. Tapi tolong nanti jangan dilem ya.
Nilai hematokrit itu kalau perempuan 37 sampai 42. Kalau laki-laki 43 sampai 48. Tuh, kalau itu berdasarkan kepustakaan. Jadi kalau perempuan 37 sampai 42, kalau laki-laki 43 sampai 48. Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Satuannya tuh lupa. Ini apa kan? Gampang. Nanti satuannya lihat di Google aja deh, Mbak Google. Ya, Mbak Google satuan hematokrit gitu loh. Saya lupa. Volume persen apa ya? Kurang lebih begitu deh. Nanti cari aja di Mbak Google. Ada lagi yang mau nanya? Oke, saya teruskan ya. Nah, sekarang kapan kita mencurigai seseorang kena infeksi dengue atau kena demam berdarah? Ini sekarang mulai gini. Oke. Kalau ada demam mendadak disertai 2 atau lebih gejala berikut ini. Demam mendadak itu apa? Waktu saya masih banyak kan? Masih ya? Saya takut kebanyakan waktunya habis. Jadi demam mendadak ini gini loh. Sering pasien tuh datang ke kita, dok, anak saya kemarin sore masih bisa main bola dok, tapi habis sholat, habis subuh, tiba-tiba panasnya tinggi. Jadi itu namanya demam mendadak tinggi. Jadi ada periode yang tadinya antang aja, tiba-tiba mendadak tinggi, itu yang disebut demam mendadak tinggi. Kalau ada yang seperti itu, ditambah 2 atau lebih gejala yang di bawah ini, misalnya demam mendadak tinggi disertai sakit kepala, nyeri otot, nyeri tulang, itu curigailah demam berdarah dengue. Atau misalnya demam berdarah tinggi disertai dengan pertanda perdarahan dan misalnya sel darah putihnya menurun. Dan tadi kan leukositnya kan turun kan? Terus itu kan sel darah merah, curigailah demam berdarah. Jadi semakin banyak tanda-tanda ini menyertai demam mendadak ini, semakin besar kemungkinan orang itu terinfeksi virus dengue. Bisa dipahami kan? Jadi kalau ada demam mendadak tinggi disertai 2 atau lebih gejala yang seperti di bawah ini, curigailah. Contoh gini, demam mendadak tinggi, sakit kepala, dan tetangganya ada dirawat karena demam berdarah. Ini kan tetangga positif kan? Tetangga positif demam berdarah, curigailah demam berdarah. Tapi ada keywordsnya adalah, kata kuncinya ini dulu. Kata kuncinya adalah demam mendadak tinggi. Kemudian misalnya disertai dengan nyeri tulang dan tetangga kena demam berdarah, curigai. Tapi belum pasti loh. Curigailah kena demam berdarah. Oke. Nah kalau gitu saya dikasih minum, kasih kesempatan minum kan? Iya. Bukan, itu lidah apa? Air liurnya kering. Hematokritnya pekat ya? Kalau kita udah curiga demam berdarah, apa yang berikutnya? Jadi perjalanan penyakit demam berdarah itu disebut menghitung hari demam dan fase kritis. Menghitung hari. Ada kan lagu Krisdayanti menghitung hari ya? Bisa nyanyi ya? Kalau bisa nyanyi bagi 2 kita honor. Gimana keren? Buat saya aja ya. Terima kasih. Ikhlas ya. Jadi perjalanan penyakit dengue itu disebut menghitung hari demam dan fase kritis. Jadi ini masa inkubasi, mulai dari digigit nyamuk sampai timbul keluhan. Oke, itu masa inkubasi bisa 5 sampai 9 hari. Artinya setelah digigit nyamuk 5 hari kemudian bisa mulai demam atau 5 sampai 9 hari. Nah, ini mulailah dia sakit. Yang ini disebut fase akut 1 sampai 3 hari. Ini dibagi fase kritis, ini dibagi fase pemulihan. Apa maksudnya fase akut? Di fase akut inilah biasanya terjadi reaksi imunologis tadi. Reaksi yang tadi loh, sistem imunitas, kena hati segala macam. Di 3 hari pertama inilah terjadi reaksi respons sistem kekebalan kita tadi. Kemudian di hari berikutnya itu fase kritis. Fase kritis ini bukan berarti fasenya kritis, tetapi maksudnya di fase kritis inilah biasanya terjadi kebocoran plasma. Jadi di 2 hari yang step yang berikutnya fase kritis. Kalau lewat dari fase kritis ini hanya ada 2 pilihan, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak pulih, kebalik tahapan, ya kan, artinya meninggal. Jadi ini dibagi 3 fase. Di sini adalah fase akut 3 hari pertama, 3 hari kedua adalah fase kritis,
Kemudian ini adalah hari ketiga ini, jadi hari keempat sampai hari keenam. Kemudian ini setelah ini adalah dia pulih atau meninggal dunia. Nah sekarang apa manfaatnya? Ini loh, ada yang satu kena demam, curiga demam berdarah, demam mendadak tinggi disertai 2 atau lebih gejala berikut, tapi demamnya baru 2 hari. Oke, ada yang satu lagi demam mendadak tinggi disertai 3 gejala berikut, ya, dan kemudian dia tapi demamnya sudah 5 hari. Lebih kita waspadai yang mana? Yang satu, yang 2 hari, atau yang 5 hari? Nah, coba saya ulang ini ya. Kalau fase akut ini, di sini kan terjadi reaksi respons imunitas kita. Oke, 1 hari sampai 3 hari berarti 1 sampai 3 hari. Hari ke-4, 5, 6 di sini kan terjadi kebocoran plasma. Kemudian kalau lewat kebocoran plasma aman dia akan sembuh, atau kalau nggak bisa ya jadi meninggal. Oke, tapi kebanyakan pasien adalah sembuh. Yang paling berbahaya sebenarnya di fase mana? Fase kritis. Itu terjadi hari ke berapa? 4 sampai 6. Jadi kalau datang hari kedua sama hari kelima lebih kita antisipasi yang mana? 5. Itu gunanya gitu. Karena apa? Perubahan laboratorium pun pada demam berdarah biasanya terjadi setelah hari ketiga. Jadi kalau mau lihat leukosit mulai turun, trombosit mulai turun, biasanya setelah hari ketiga baru terjadi tuh perubahan parameter tersebut. Oke. Jadi ini gunanya pasien itu demam sudah hari keberapa. Berbeda antisipasi kita kalau demamnya baru 2 hari dibandingkan dengan 5 hari atau 6 hari. Oke. Nah, bagaimana pengobatannya? Tadi pengobatannya karena yang keluar kebanyakan adalah air, maka obatnya adalah air. Jadi begini, jadi gini loh. Kalau dia misalnya kita curiga demam berdarah, ya, tapi belum dibawa ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit, berilah minuman. Tetapi ini nanti dari WHO tahun 2011 dikatakan, tapi jangan berikan minuman yang hanya air putih biasa, tapi berikanlah minuman yang mengandung elektrolit sama glukosa. Karena kan tadi yang bocor itu kan tidak hanya air kan, yang bocor juga bisa elektrolit, yang bocor juga bisa glukosa atau gula. Jadi di samping elektrolit dan gula kalau masuk ke dalam usus, kalau kita minum teh manis ditambah minum oralit ya, kalau kita minum oralit ternyata di situ kan ada elektrolit, ada gula. Ternyata gula dan elektrolit yang telah ada itu mempermudah transportasi air dari dalam usus ke pembuluh darah. Bisa dimengerti ya? Kan kita minum kan ke usus ya. Nah, dengan adanya dengan adanya elektrolit dan glukosa atau gula itu mempermudah penyerapan air di usus. Oke? Jadi oleh WHO tahun 2011 dianjurkan not plain water, katanya statementnya begitu, not plain water, no plain water. Jadi jangan air putih biasa, tapi upayakanlah air putih yang mengandung elektrolit atau gula dan gula. Dalam hal ini tidak harus oralit, terserah mau bikin teh manis tambah ujung jarum sedikit gula, garam, atau kalau mau minuman yang ini misalnya sebenarnya bisa aja kayak Pocari Sweat, Gatorade kayak gitu ya. Itu kan mengandung glukosa sampai elektrolit, bisa seperti itu. Sayang saya nggak punya sponsor, kalau nggak saya ngomong lebih dalam lagi. Bisa diapain? Bisa kita Carikan. nanti seminar lagi dong. Oke. Jurnalis. Oke, jadi karena yang keluar terutama adalah air, konsepnya itu ya. Karena yang keluar adalah maka yang masuk adalah jadi karena yang keluar kebanyakan adalah air, berarti pengobatan utama adalah air. Sehingga pertolongan pertama sebelum kita bawa ke dokter, minumlah sebanyak mungkin, tetapi usahakan jangan air murni, air yang ini, air biasa seperti yang tadi. Jangan ini air biasa seperti tadi, tapi air yang mengandung elektrolit dan glukosa atau gula. Oke? Seminum semampu-mampunya. Adlibitum namanya. Adlibitum adalah minumlah sebanyak yang bisa diminum. Tidak ada batasan. Karena kalau fungsi ginjal kita bagus itu akan dibuang. Jadi tidak ada batasan. Kalau orang diare juga gitu, orang diare minta berak gitu kan. Pertolongan pertama kan minum oralit. Nah, itu adalah semampu dia minum. Jadi semakin banyak dia minum, semakin happy kita. Tapi semakin sedikit dia bisa minum, itu akibatnya kita jadi mikir.
Nah, jadi makanya kalau pasien itu dirawat, biasanya dia diinfus. Karena tujuannya adalah mengganti cairan yang tadi. Tujuannya adalah mengganti cairan, karena keluar adalah air, berarti obatnya adalah air. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi kalau ini dicoret jangan plain water ya, jangan air putih biasa, tapi berikanlah air yang mengandung glukosa dan elektrolit yang baik. Bagiannya jangan putih. Orang garam, kan bisa garam sama gula. Jambu merah tuh yang jambu. Jambu merah gini, saya bukan anti herbal, bahkan saya di Denkes pernah jadi tim herbal Indonesia. Tapi gini, yang tentang jambu merah itu kan belum ada penelitian tentang jambu merah. Jambu merah kok kecuali ya jadi gini. Jadi gini, saya konsepnya gini. Kalau konsepnya adalah sepanjang dia bisa minum banyak, minum apapun itu silakan sepanjang tidak menimbulkan gangguan pada dia. Kalau mau minum jus jambu merah silakan, mau minum buah naga silakan. Apa yang minum merah? Apa yang merah-merah itu dari Papua? Merah merah silakan. Sepanjang tidak menimbulkan keluhan atau gangguan pada pasien. Jadi konsepnya apapun yang diminum selain minum baygon walaupun rasa stroberi. Oke. Putus cinta dong. Putus cinta. Ya masa mainannya baygon sekarang udah banyak cara teknologi yang lain. Oke, boleh apa aja sepanjang tidak membuat keluhan pada pasien. Jadi mau jus jambu boleh, jus mangga boleh, jus apapun asal baygon terasa stroberi pun nggak boleh. Oke. Itu kemudian tata laksananya secara umum adalah kalau kita curiga ini demam mendadak tinggi disertai 2 atau lebih gejala berikut dan kurang dari 7 hari, kemudian lihat ada kedaruratan kah? Kedaruratan itu berapa apa? Shock. Shock artinya tekanan darahnya tidak terukur. Jadi bukan shock karena kaget, tidak. Yang dimaksud shock di sini adalah tekanan darah tidak terukur. Kemudian atau ada kejang, atau ada kesadaran menurun, atau ada perdarahan. Perdarahan ini bisa berupa perdarahan di bawah kulit seperti yang tadi, yang bintik-bintik merah, sampai perdarahan gusi berdarah, mimisan, atau berak darah, atau kencing darah. Oke, kalau ada seperti itu, ini nggak ada cerita rawat inap. Jadi kalau ada kedaruratan, nggak ada cerita adalah rawat inap. Nah, kalau tidak ada kedaruratan, kita lari ke sini. Uji turniket ini adalah uji bendung, jadi ditensi, dipertahankan tensinya itu kurang lebih 5 menit, kemudian dilihat. Ini namanya uji bendung, dilihat positif kalau banyak bintik-bintik merah yang timbul setelah dibendung. Setelah dibendung, bendungannya dilepas, dilihat berapa banyak bintik merah yang timbul. Nah, kalau uji bendung itu adalah uji turniket ini positif, dilihat kalau trombositnya kurang dari 100.000 rawat. Tapi kalau trombositnya masih di atas 100.000, itu masih bisa rawat jalan. Nah, kalau tidak ada kedaruratan uji bendung pun negatif, rawat jalan. Cuma rawat jalan kita kasih edukasi. Edukasinya adalah minum air putih yang mengandung gula dan elektrolit sebanyak-banyaknya. Itu edukasinya. Kemudian kontrollah sekali sehari. Karena nanti dokternya itu akan mengecek trombosit, leukosit, dan yang paling penting apa? Yang paling penting HT. HT itu apa? Heditomi. HT itu adalah hematokrit. Biasanya dokter akan memeriksa itu HB, HT, leukosit, dan trombosit. Jadi mendingan daripada kalau saya lebih suka pasien itu berobat jalan kalau dia di sini tidak ada kedaruratan, pasien negatif, rawat jalan. Karena apa? Rawat jalan kan nggak bikin pusing kan, pasiennya pun senang, kita pun senang. Kalau rawat inap kan, rawat inap nanti jam 6 perawatnya bisa nelfon kita, dok, ini hasil labnya begini. Jadi lebih enak rawat jalan kita nggak mikirin lagi. Jadi itu yang bikin lebih enak kalau saya pribadi mengobati pasien rawat jalan daripada rawat inap. Oke. Jadi ini indikasinya adalah seperti ini. Kemudian bagaimana pencegahannya? Nah ini konsep pencegahan pada penyakit menular. Tahu nggak sih penyakit menular itu apa? Penyakit menular adalah penyakit yang bisa berpindah dari satu orang ke orang lain. Tapi tahu nggak kalau buang air kecil atau kencing juga adalah penyakit menular? Hah? Buang air kecil itu atau kencing adalah penyakit menular. Gimana ya, jurnalis? Bisa kamu menerangkan kalau penyakit menular itu seperti malaria ditularkan kan? Kemudian demam berdarah, tifus ditularkan.
Yang terlambat ketawa berarti apa tuh? Transferan elektrolit. Jadi konsep penanggulangan penyakit menular adalah satu, imunisasi. Tujuan imunisasi adalah untuk merangsang pembentukan antibodi sesuai dengan imunisasi yang diberikan. Misalnya imunisasi polio supaya timbul antibodi terhadap virus polio. Campak supaya terjadi antibodi atau kekebalan terhadap campak gitu. Nah, imunisasi harusnya ada imunisasi, tetapi kemudian adalah kedua pengendalian lingkungan dan perilaku seperti PSN misalnya, ini PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Kemudian penanganan kasus yang baik yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Nah, dari yang tiga ini, kalau yang nomor satu program imunisasi pada demam berdarah, lupakan dulu. Pernah dibilang akan 2014 rilis. Ternyata tidak bisa dirilis dan kita nggak tahu kapan mulai ada vaksin untuk demam berdarah, tapi lupakan aja. Yang bisa kita lakukan adalah pengendalian lingkungan dan perilaku. Artinya lingkungan, sampah-sampah segala macam, perilaku adalah PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Kemudian penanganan kasus yang baik yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Poin ketiga inilah yang terutama sesuai dengan judul saya adalah penggunaan cairan sebagai apa? Judul saya tadi. Judul saya apa sih? Ini adalah pentingnya kecukupan cairan tubuh dan elektrolit dalam pemulihan demam berdarah. Jadi diagnosis dini yang tadi demam berdarah tinggi disertai 2 atau lebih gejala berikut seperti nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, ada ruam kulit, kayak gitu kan tadi kan. Nah, kalau ada dulu seperti itu curigailah demam berdarah. Diagnosis dini, pengobatan yang cepat dan tepat sambil menunggu ke dokter, minumlah cairan yang mengandung elektrolit dan gula. Itu poin 2-3 inilah yang bisa kita lakukan saat ini. Kalau vaksinasi belum ada harapan. Ada harapan, tapi entah kapan rilisnya saya nggak tahu. Karena perkembangannya kemarin diharapkan 2014 ternyata nggak sampai. Oke, jadi seperti ini PSN itu apa sih? 3M. Mengubur, menguras, menutup, menguras, mengubur. Tapi saya pernah 2 tahun yang lalu ngajar di Padang ya. Kalau di Padang ada 4M. Apa? Menutup, menguras, mengubur. Nah, kalau menutup, menguras, mengubur itu belum teratasi, tetap ada demam berdarah. Ya katanya yang 4M adalah perantau. Ini nggak aneh kalau ada orang awal di sini yang kesini. Jadi nggak aneh kalau orang awal tuh banyak punya warung di mana-mana yang terselip ada warung Padang kan? Karena tadi kalau menguras tidak bisa juga, menutup tidak bisa juga, sebenarnya adalah mengubur nggak bisa juga, yang merantau. Oke, jadi ada slide-slide jangan lupa seperti ini karena konsepnya pencegahan adalah lebih baik daripada pengobatan. Kemudian yang seperti ini, oke, yang seperti ini, bahan-bahan yang seperti ini. Dan jangan lupa, kita kan biasanya hanya melihat yang gede-gede, tapi jangan lupa seperti ini. Banyak kembang sekarang ditanam di pot, di bawah dibikin tatakan. Padahal waktu nyiram, di bawah tatakan ini ada air. Kalau mau pakai tatakan silakan, tapi isilah dengan tanah atau pasir. Supaya jangan ada konsepnya gini. Jangan berikan peluang 1 tetes air bersih bisa tergenang. 1 tetes pun udah cukup buat yang berdarah untuk karantina. Jadi udah untuk bersarang di 1 tetes air pun dia udah cukup. Tapi dia maunya adalah air yang bening dan jernih. Dia maunya begitu, makanya disebut nyamuk Pak Raden. Jadi jangan pikirkan hanya yang gede-gede begini, tapi pikirkanlah seperti yang ini. Ya, oke. Ini nggak tahu nih kaleng apa nih. Tapi untung nggak ada kaleng yang solo di sini. Nah, di sini pinggir-pinggir ini pun jangan dikira bukan di sininya, tapi kan di sini kan bisa di batu-batunya ini kan bisa kepercik airnya tergenang. Oke. Nah ini bapak ini pintar, ini orang bule ya. Ini orang bule. Dia tahu demam berdarah, dia kasih tangan. Dan dari sini kita bisa melihat, kalau dalam konteks demam berdarah, musuh utama kita adalah nyamuk. Musuh utamanya adalah nyamuk. Karena tadi, walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan kena demam berdarah, sepanjang tidak ada nyamuk perantara, kita nggak masalah. Karena tidak ditularkan melalui ciuman, tidak ditularkan melalui percikan air liur,
tidak ditularkan melalui makanan, dia ditularkan melalui tertusuk. Apakah ditusuk nyamuk? Jadi biasanya ditusuk oleh nyamuk. Oke? Jadi ini adalah logo dari kami, dari UI Community Based Data Study. Jadi kesimpulannya, pada demam berdarah dengue terjadi kebocoran plasma yang mengandung air, gula, dan elektrolit dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitarnya. Kedua, akibat kebocoran yang terjadi dapat menimbulkan gejala penyakit yang ringan, shock, bahkan kematian. Penanganan utama kasus demam berdarah dengue adalah mengganti cairan dan elektrolit yang keluar tersebut. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangannya dong sekali lagi.